dengan ikhlas dan sempurna. Yang ayatnya itu di situ wad'uhu haufan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, kita waktu itu harus ibadah kepada Allah secara ikhlas dan akhirnya dengan penuh rasa takutan terhadap Allah wa ta'aman dan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang berbuat baik, termasuk kita yang ada di sini ya, atau yang mendengarkan ceramah ini, itu termasuk orang yang muhsin ya. Nah, yang kedua, untuk menggapai atau menjemput kasih sayang Allah itu yaitu taat melaksanakan syariat Allah dan perintah-perintahnya. Nah, untuk melaksanakan taat kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman ya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang bunyinya yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini kami telah sempurnakan lakum bagi kamu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmatu, dan kami telah sempurnakan juga nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan kami rela ridho bahwa Islam adalah agamamu, agama kami. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan syariat Allah itu apa sih? Nah, kita timbul pertanyaan, Mas Sodik, syariat Allah itu apa ya? Tadi yang disebutkan adalah Islam Madinah. Itu syariat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu dengan menjalankan ibadah yang diridhoi oleh Allah itu adalah menegakkan syariat Allah. Yang syariat Allah itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, terutama juga hadis Rasulullah SAW tentunya yang qat'i. Itu adalah syariat-syariat Allah. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya itu wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahida wa alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahida wa ala haulai wa najalna alaika kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatal wa busyral lil mu'minin. Allah pada hari nanti, pada suatu hari kami nab'asu akan mengutus fikuli umatin, pada setiap umat, syahidan adalah seorang saksi kepada mereka itu, alaihim min anfusihim. Jadi nanti pada akan diberikan saksi kepada kita itu. Saksinya apa? Pada kita ini. Saksinya adalah dalam surat Yasin disebutkan yauma nahtamu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan saksi-saksi kita itu nanti yaitu pertama adalah tangan. Nah, karena pada waktu nahtamu ala afwahihim, kami ngunci mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, jadi tangan-tangan itu akan berbicara. Nahtamu alaihim, kemudian arjulihim juga adalah sebagai saksi bima kanu yaksibun, dari apa yang kalian usahakan. Kemudian selanjutnya wajibna bika syahidan Allah, dan kami juga kata Allah akan memberi kepadamu Muhammad itu syahidan, adalah sebagai saksi
ala haulai pada mereka itu. Nah, jadi kita nanti Nabi Muhammad akan berikan saksi kepada kita juga. Saksinya apa? Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, juga dicontohkan oleh Rasulullah akan mengakui bahwa itu adalah umatku. Dan sebaliknya, kalau mereka melakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, kemudian kita lakukan, Rasul tidak akan mengakui kita. Itulah. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasul dan itu dilakukan, kemudian yang tidak ditinggalkan juga berpahala. Yang tidak dilakukan. Nah, seperti di mereka itu ada seperti sholawatan, ya, sholawat yang dikumandangkan. Apakah ada contohnya dari Rasul? Pak Indra, sholawat. Nah, kalau ada silakan kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Sebab mereka itu memang mempunyai dalil, yaitu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil mereka. Tapi apakah dikumandangkan salawat itu ada contohnya dari Rasul? Kalau ada silakan kerjakan, kalau tidak ya tinggalkan. Nanti Rasul akan menggugat kita kalau. Nah, karena yang dinamakan salawat itu ya, salawat yang disebut salawat sebanyak-banyaknya itu yaitu salawat yang ada di dalam salat. Nah, salat kita adalah dari yang wajib itu ada 5 waktu ya, di mana di setiap salat itu ada salawat 2 kali salawat, tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu salawat pada Nabi. Kalau dijumlahkan ada 9, belum yang sunat-sunatnya. Nah, yang dimaksud dengan banyak salawat sebanyak-banyaknya salawat yang di dalam salat. Dan ketika Isra Mi'raj, Nabi dan para malaikat juga memberikan salawat kepada Nabi. Jadi jangan salah arti, ya ini bukan di sini ya, di sini udah, kalau di Al-Haq itu udah ini, tapi saya melihat di luar sana ya. Jadi diperbanyakkan salawat itu, yaitu dikumandangkan dengan sekeras-kerasnya pakai suara. Nah, ini kalau memang ada silakan, tapi kalau tidak ada, karena Rasul nanti akan menjadi saksi wajib Nabi ka syahida ala ulai, kata Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami, kata Allah di dalam surat An-Nahl, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan, dan kami nurunkan kepadamu Al-Quran. Nah, kitaban itu Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, yaitu menjelaskan kepada setiap segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Segala sesuatu Al-Quran. Jadi sudah sempurna Al-Quran itu, maka tidak boleh ditambah-tambah lagi. Yaitu kata Allah wala yagurannakum taglu andinikum. Janganlah engkau berlebihan di dalam agama, yang wahudar warahmatal wabusra lil muslimin. Dan Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk, pengatur atau pembimbing kita, warahmatan sebagai rahmat, wabusra sebagai kabar gembira, lil muslimina bagi orang yang berserah diri, bagi orang yang muslim. Jadi yang kedua di sini yaitu melaksanakan syariat Allah dan segala perintah-perintahnya itu untuk menggapai kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu yang kedua. Nah, rasanya kalau yang ketiga itu tidak akan diteruskan karena sewaktu sudah ini ya, ini ada sampai 5 ya, ini berlanjut lah ya. Makanya untuk yang kesempatan yang ini kita disukupkan saja sekian dulu ya. Aku qauli hada, astagfirullahi walakum, bila hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.